Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm very well. And how about you? I hope that you are all in a good condition and ready to study. And our material today is about the imperative, and still with me, I'm Yul. Before we start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then, let's go. Okay. This is the learning purpose of our material about the instruction. So, number one is about mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari memberi dan meminta informasi terkait kalimat perintah. Kemudian menyusun teks lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait memberi dan merespon kalimat perintah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi pada tema kali ini kalian akan mempelajari apa itu kalimat perintah, bagaimana jenis-jenisnya, dan kemudian bagaimana pola dari kalimat perintah. Lanjut. Ya. This is the learning purpose clause of our material today. So what is imperative? And then kinds of imperative and the example of imperative, the formula, and we will talk about the exercises too. So, what is imperative? Imperative is verb yang digunakan untuk memberi comment atau memberikan perintah, warning, peringatan, advice atau nasihat, instruction atau instruksi, maupun request, permintaan. Dan verb ini merupakan satu dari 3 verb mood bahasa Inggris. Verb mood yang lain yaitu subjunctive dan indicative. Oke, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi tentang suatu komen kepada orang lain agar mereka mengerjakan apa yang kita minta. Ya. Kalimat perintah disebut sebagai komen atau imperatif. Jadi ada kata lain selain imperatif. Ada instruction, ada command. Ya. Oke. Nah, this is the kinds of imperative. Jadi, imperatif bisa disebut juga sebagai command, bisa sebagai warning, bisa sebagai advice, bisa sebagai instruction and request. Instruction and command itu sama. Kalau warning itu biasanya ada sesuatu yang tersembunyi di balik kalimat yang muncul. Jadi misalnya no trespassing. Nah, ada pola kalimat tersendiri untuk warning. Jadi no plus verb 1 ing. Kemudian advice, ya. Advice itu adalah saran. Kalau misalnya sakit perut, jangan makan rujak. Nah, itu adalah saran, ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari imperatif yang paling sederhana. Wake up now. Nah, bangun sekarang. Get out. Nah, ini adalah terdiri hanya kata kerja dan ini kata keterangan. Get out. Nah, ini hanya kata kerja saja dan ingat ini ada tanda seru. Ya. Coba kita perhatikan ini, fungsinya adalah imperatif digunakan untuk memberikan direct order atau command, perintah langsung, dan biasanya diberikan oleh orang yang memiliki authority atau kepada anak-anak maupun binatang. Jika imperatif dalam kalimat, intonasi menurun pada akhir kalimat. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah sampai pada formula atau pattern atau rumus.
Jadi dalam kalimat perintah itu ada beberapa rumus yang dipakai, antara lain verb 1 plus O itu objek. Biasanya dalam O itu berisi noun. Kemudian be plus adjective, ya, be plus adjective. Kemudian please verb 1 plus object. Jadi ada kalimat yang memberikan kesopanan, kalimat perintah yang berisi dengan tentang kesopanan itu diberi tanda please, ya, diberikan kata please di depannya. Please be plus adjective, please verb 1 plus object. Nah, please itu bisa terletak di depan atau di belakang. Nah, sama rumusnya sama, verb 1 plus object please, be plus adjective please. Ada kalimat perintah positif, ada kalimat perintah negatif. Cirinya adalah ada kata don't sebelum kata kerja, ya, sebelum kata kerja. Kemudian untuk yang pakai adjektif sama, don't plus be plus adjektif. Nah, ada juga yang pakai let's, ya, misalnya let's drink coffee. Nah, ayo kita minum kopi. Atau let's play basketball. Mari kita main basketball. Nih, let's disingkat singkatan dari let us atau mari kita. Ya. Oke, next. Nah, dalam kalimat perintah itu ada tiga unsur. Satu verb, yang kedua adalah noun, yang ketiga adalah adjective. Kita mulai dari verb dulu. Apa itu verb? Verb is a word that expresses a physical action, a mental action, or a state of being exists. Ya. Jadi kata kerja itu adalah satu kata yang mengekspresikan atau yang menunjukkan suatu kegiatan fisik. Kegiatan fisik itu apa? Ya, kegiatan yang dilakukan dengan anggota badan. Contohnya makan, lari, ya. Kemudian mengunyah, melirik, tersenyum, kemudian berbicara. Dan a mental action. Apa a mental action? Kata kerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh mental. Apa itu mental? Otak. Contohnya apa? Dia abstrak, tidak bisa dilihat. Misalnya dream. Ya, siapa yang bisa melihat mimpi? Dream. Kemudian think. Ya, think, berpikir. Itu termasuk dalam mental action or a state of being exists. Nah, a state of being exists itu apa? Misalnya I am here. Nah, itu dia. I am berarti dia menunjukkan I am here, menunjukkan state of being. Atau misalnya he is a doctor. Nah, itu state of being exists. Nah, mana kata kerjanya? Is-nya menjadi kata kerja bantu. Next. Nah, ini adalah contoh dari verbs. Coba kita lihat gambarnya. Please look at the pictures. Ternyata dalam atau dari satu gambar ini kalian bisa membuat banyak kata kerja, tidak hanya yang terlihat apa? Main HP ya, katanya main HP. Kalau main HP itu HP-nya dilempar-lempar. Ya, padahal dia tidak main HP, dia memegang HP. Nah, ada hold. Sambil memegang HP, ya, hold. Kemudian dia ngapain tuh? HP-nya sedang apa dia kayaknya? Oh, mengirim WA, so text. Nah, ini dia text. Kemudian dia mengirim WA sambil smile, senyum. Kemudian dia juga duduk. Nah, duduk. Ya. Nah, terus ada wear. Oh, dia memakai.
Tuh memakai, ada memakai kaos, memakai celana pendek, memakai sepatu, memakai kaos kaki. Ya. Next. Nih coba lihat, kata kerja itu tidak hanya dilakukan oleh orang, tapi binatang juga bisa. Contoh, nih sleep, tidur, lie, berbaring, wait, mungkin dia menunggu apa? Menunggu mangsanya sampai ketiduran. Kemudian dream, oh dia tidur, dia kayaknya mimpi, dream ya. Nah yang gambar berikutnya, ini ada orang, ada tanda tanya, oh kayaknya dia think. Kenapa kok dia think? Oh maybe she is confused. Ya, confused. She confused. Nih, bingung. Kemudian dia think, berpikir. Jelas ya. Jadi dalam satu gambar kamu bisa mendapatkan beberapa kata kerja. Nah, ini yang disebut sebagai verb ya, atau jaring kata kerja. Next. Nah, ini contoh dari adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata keterangan yang menempel pada suatu benda. Bendanya itu apa? Ya bisa orang, bisa binatang ya. Bisa benda itu sendiri. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama ini. Ini sad, sedih. Ini mad, marah or jealous. Ini thirsty. Nah, gambarnya. Nah, ini ada anak yang berantem, berkelahi, malak ya. Ini naughty. Ya. Oke. Nah, ini kalau kamu cari kata kerjanya apakah dapat? Banyak ya. Bisa, ini banyak banget nih kata kerjanya. Ini juga bisa. Ini ada kata kerjanya? Ada. Ini ada kata kerjanya? Ada. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Look at the picture. Can you find the noun? Bisakah kamu menemukan kata bendanya? Oke, sekarang kita lihat juga. What verb and adjective can you find from this picture? Kata kerja apa dan adjektif apa yang bisa kamu temukan dalam gambar ini? Ayo, apa? And then, let's answer the question. Oh, coba kita perhatikan. Can you find the noun? Yes, of course. Hair, colored pencil, t-shirt, pants, a woman, two boys, a girl, trees, leaves, grass. Banyak. Kemudian clouds. Nah, awannya ada. Kemudian kita cari. Tadi pertanyaan adalah kata kerja dan adjektifnya. Coba smile, hold, talk, scratch, wear, sit on. Kemudian bend. Nah, ini bend itu mengikat ya, ikat. Kemudian sharpen. Nah, ini lagi meraut. Apakah ada adjektifnya? Ada. Apa yang terlihat adjektifnya? Happy. Kenapa happy? Karena mereka tertawa dan tersenyum. Curious. Apa itu curious? Ingin tahu. Kenapa kok ingin tahu ya? Ini dia akan menggambar apa ya? Kemudian work hard. Bekerja keras untuk menghasilkan suatu gambar. Oke, jadi paham ya bahwa kalimat perintah itu adalah kalimat yang terdiri dari kata kerja bentuk satu plus objek. Objeknya berupa kata benda. Kalau tidak ada kata benda, berarti dia menggunakan kata sifat. Kalimat perintah yang menggunakan kata sifat diawali dengan be. Ya. Kemudian untuk menyatakan kesopanan, itu kita meletakkan please di depan atau di belakang. Kesopanan dipakai ketika kita meminta seseorang yang lebih tua untuk melakukan sesuatu. Kalau seusia kita tidak perlu memberikan please. Dan ingat, kalau ada please tidak ada tanda seru. Kalau tidak ada please pakai tanda seru. Oke. Nah,
Example of imperative. Kalimat imperatif yang menggunakan kata sifat. Be nice, be friendly, be cooperative, be happy. Dan kemudian ini adalah contoh kalimat perintah yang menggunakan kata kerja. Open your notebook. Open kata kerja, your notebook objeknya atau kata bendanya. Type your lesson. Karena daring jadi dia suruh mengetik pelajaran. Type your lesson. Dan switch off. Ya, disuruh matikan. Switch off. Lawannya apa switch off? Switch on. Ya. Kemudian listen to the music. Enjoy the song. Nah, nanti kalian berlatih cara membuat kalimat perintah yang berdasarkan menggunakan adjektif kata kerja. Ya. Nah, ini apakah bisa dijadikan sebagai kalimat perintah negatif? Bisa. Be nice. Don't be naughty. Ya kan? Be friendly. Don't be arrogant. Be cooperative. Don't be selfish. Be happy. Don't be sad. Open your book. Don't close your book. Jadi kalau ada don't, opennya itu diganti dengan lawannya. Lawan open apa? Close. Kalau perintahnya open your notebook, berarti kalimat larangannya adalah don't close your notebook. Type your lesson. Ya, ini kalimat perintahnya type your lesson. Kalimat negatifnya gimana? Negatif imperatifnya gimana? Bisa? Don't record your lesson. Nah, ada don't-nya, tapi type-nya diganti dengan record. Don't record your lesson. Switch off. Don't switch on. Ya, jangan matikan, jangan dinyalakan. Nah, kalau matikan berarti jangan dinyalakan, sama ya. Okay. Listen to the music. Ya, listen to the music. Oke, apa lawannya? Don't listen to the apa? Nah, selain music apa? Okay, enjoy the song. Nah, don't enjoy the apa? Ya. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk nilai keterampilannya adalah create your imperative verb. Create your imperative verb itu maksudnya begini. Jadi kalian membuat memilih kata benda ya di tengahnya, kemudian nah seperti ini, kata bendanya apa misalnya kan, kata bendanya apa, terus yang muncul apa, kata kerja apa yang muncul. Nah seperti ini, tapi gambarnya satu. Nah dari gambar satu itu kita jadikan seperti ini. Nah ini dia, tapi ditarik garis-garis ya. Ini namanya web. Oke, bisa ya. Nah dari sini nanti kalian buat kalimat imperatifnya. Misalnya ini sit, berarti sit down please. Smile, smile on me. Hold your mobile phone. Text me. Wear your t-shirt. Nah, sudah jadi kalimat perintahnya. Dari satu gambar, kemudian muncul beberapa kata kerja. Satu gambarnya itu adalah noun. Nah, tinggal dipilih saja. Kamu mau buat kalimat perintah yang seperti apa?
bisa lanjutkan. Ini kalau kalian mau ambil juga gambarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu cari saja gambar-gambar di internet ya, dan kamu bikin jaring laba-labanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita sampai di sini dulu untuk pelajaran imperatif, and don't forget to create your imperative verb for your skill score. Jadi create your imperative verb itu untuk nilai skill atau nilai keterampilan. Okay, thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. See you on the next screen. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.